pelaku pembacokan pencuri ikan di Demak, Jawa Tengah akhirnya divonis penjara 1 tahun 2 bulan. Sakit hati karena perceraian, seorang pria di Sukoharjo membakar motor mantan istrinya dan mengancam akan membunuh. Bupati Batang bersama ASN turun ikut serta menjadi tukang untuk membangun rumah warga tidak mampu. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang warga di Sukoharjo ditangkap polisi karena mencuri dan membakar motor milik mantan istrinya. Tak hanya itu, pelaku juga berencana untuk membunuh mantan istrinya dengan cara meracuni lewat minuman. TH, warga Gentan Baki Sukoharjo yang ditangkap oleh Polres Sukoharjo. TH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melakukan aksi pencurian dan pengerusakan dengan cara membakar terhadap 1 unit sepeda motor milik mantan istrinya. Kasus ini berawal saat Fitri Agustina, mantan istri pelaku, kehilangan sepeda motornya yang diparkir di sebuah ruko di daerah Grogol, Sukoharjo. Korban kemudian melaporkan kasus kehilangan ini ke Polres Sukoharjo dan ditindaklanjuti dengan ditemukannya sebuah sepeda motor yang sudah dalam kondisi rusak terbakar di wilayah Grogol, Sukoharjo. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengecekan, nomor rangka dan mesin motor tersebut ternyata identik dengan motor yang dilaporkan oleh korban. Pelaku pencurian dan pengerusakan ini kemudian ditangkap oleh polisi. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho menjelaskan bahwa motif dari kejadian tersebut karena pelaku TH ini sakit hati karena proses perceraian dengan Fitri Agustina. Pelaku juga berencana membunuh mantan istrinya itu dengan cara mencampurkan bahan kimia di sebuah botol minuman yang ada di rumah korban. Peristiwa pencurian dan perusakan ini, pelaku atau tersangka ini, saudara Toto ini juga melakukan percobaan pembunuhan, yaitu dengan cara menaruh air atau yang sudah diisi dengan apotas ya, yang dimasukkan di dalam tempat minum. Untuk motifnya, saudara Toto ini karena sakit hati karena proses cerai tersebut dan sehingga melakukan tindakan-tindakan ini tadi. Memilikinya. Apa? Ingin memiliki motornya. Ingin memiliki motor itu. Terus kenapa malah dibakar? Nggak jadi kamu pakai aja? Ya, saya menghilangkan jejak, Pak. Menghilangkan jejak? Ya, saya ingin kembalikan, tapi saya hilangi jejak, membakar. Atas perbuatannya, pelaku melanggar tindak pidana pencurian dan perusakan barang dalam pasal 362 KUHP dan pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sementara untuk kasus percobaan pembunuhan sedang dilakukan penyelidikan oleh petugas. Dari Sukoharjo, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Ya, Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan sanksi hukuman penjara 1 tahun 2 bulan kepada Kasminto atau Bahminto. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak menyatakan bahwa Bahminto terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Kekerasan tajam berupa luka iris pada Persidangan yang juga dihadiri puluhan warga desa Mijen tersebut, Majelis Hakim dalam dakwaannya menyatakan Kasminto atau Bahminto yang berusia 75 tahun terbukti secara sah telah melakukan tindakan kekerasan hingga mengakibatkan korban Marjani warga desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Demak, seorang yang diduga melakukan tindakan pencurian ikan di kolam tempat Bahminto bekerja, mengalami luka berat. Karena terbukti melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Putusan tersebut dikurangi masa tahanan terdakwa selama menjalani perkara. Hakim juga menetapkan barang bukti celurit sekitar 43 cm untuk dimusnahkan dan mewajibkan terdakwa untuk membayar biaya sidang sebesar Rp5.000. Atas putusan tersebut, keluarga Bahminto yang mengikuti putusan persidangan sempat marah kepada jaksa penuntut umum. Sementara itu, usai persidangan, kuasa hukum Bahminto Haryanto mengatakan jika vonis yang dijatuhkan untuk kliennya merupakan bentuk ketidakadilan hukum di Indonesia. Mengingat hakim tidak memperhitungkan sebab akibat, akan tetapi hakim lebih memfokuskan pada penganiayaan. Menanggapi vonis kliennya tersebut, Haryanto bersama tim kuasa hukum yang lain akan mengomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak kliennya untuk langkah selanjutnya. Kami merasa keadilan belum hadir di tengah-tengah Bahminto. Jadi
tadi saya dan tim masih pikir-pikir dalam jangka waktu 7 hari ini kita akan diskusikan dengan tim dan para ahli agar supaya kalau nanti kita akan banding ataupun selanjutnya. Sementara itu, OBJ David Sitorus Kasih Humas Pengadilan Negeri Demak mengatakan bahwa putusan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa Krasminto atau Mbah Minto sudah sesuai fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim juga sudah melakukan berbagai pertimbangan, baik yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kalau yang memberatkan tentu saja korban mengalami luka berat dengan luka di bagian punggung dan di bagian leher dan punggung ya. Dan itu mengakibatkan cacat, kan nggak bisa lagi kembali seperti keadaan semula. Itulah makanya di kategori penganiayaan dengan luka berat. Puluhan warga Desa Pasir yang menghadiri sidang tersebut merasa kecewa dengan putusan hakim tersebut. Warga menganggap Mbah Minto tidak bersalah. Mbah Minto hanya melakukan pembelaan diri dari seorang yang telah melakukan tindak pencurian di tempat dia bekerja sebagai seorang penjaga tambak ikan. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah, iki yo siaran TV wae apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi retiki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install.
Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Terjadi perdebatan oleh para pihak atas proses eksekusi lahan bangunan berupa ruko yang ada di Komplek Pasar Tradisional Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Puluhan petugas kepolisian dikerahkan ke lokasi kejadian guna mengantisipasi proses eksekusi lahan jaminan kreditur macet yang sudah dilelang oleh KPKNL. Puluhan anggota Dalmas dan jajaran kepolisian sektor Bawang Resor Batang, dibantu dari TNI Kodim 0736 dan Satpol PP, mengamankan proses eksekusi lahan berupa ruko oleh pengadilan negeri setempat yang berada di Jalan Sunan Gunung Jati, Kecamatan Bawang. Lahan yang berupa bangunan seluas 135 meter persegi tersebut dilakukan sehubungan dengan permintaan pihak pemohon atas nama Suhartini, warga Sumur Bangar, Kecamatan Tersono, sebagai pemenang lelang yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan. Dari perwakilan pemohon dalam hal ini pemenang lelang, Fitriana Puspitasari mengatakan sebenarnya surat keputusan terkait hasil lelang sudah keluar pada bulan Juli lalu, bahkan mereka juga sudah memberikan toleransi waktu untuk mengosongkan bangunan, namun hingga saat ini tidak dilakukan. Maka dari itu pemenang lelang meminta pihak Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk melakukan eksekusi. Jadi karena sudah lama nggak mau pindah, akhirnya dari termohon kan melakukan gugatan ke pengadilan. Ikut anak BRI kita ikut gitu. Karena sudah selesai, kita melakukan pengajuan untuk eksekusi. Sementara itu, Panitera Pengadilan Negeri Batang Kokoh Mukaidi mengatakan, sesuai dengan keputusan banding yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung tertanggal 14 September 2021, yang mana menguatkan putusan PN Batang nomor 2/PDTG/202/PN Batang tanggal 17 Juni 2021 yang dimohonkan banding. Sesuai keputusan, maka dilakukan proses eksekusi lahan yang disengketakan. Hal ini atas permintaan terbanding selaku pemenang lelang yang telah memberikan toleransi batas waktu kepada penggugat dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa. Sesuai keputusan, maka dilakukan proses eksekusi lahan yang disengketakan. Hal ini atas permintaan terbanding selaku pemenang lelang yang telah memberikan toleransi batas waktu kepada penggugat dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa. Oleh pemohon maupun termohon akan mengeluarkan barang-barang itu. Ini kan eksekusi pengosongan, Bapak. Dari personel keamanan hanya kita mengawal, kita untuk keamanan. Eksekusi kan artinya kan harus ada keamanan juga supaya pasien. Tapi syukur alhamdulillah dari termohon eksekusi juga menyadari hal ini dan bisa menerima baik dengan musyawarah baik. Tapi kita tetap harus waspada juga. Meski sempat berjalan alot saat mediasi di kantor Balai Desa Bawang, namun akhirnya proses eksekusi berjalan lancar dengan pengamanan ketat dari aparat penegak hukum TNI Polri, serta dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam waktu yang sama, isi ruko yang masih ada langsung dipindahkan oleh pemiliknya menggunakan armada kendaraan truk. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Puluhan aparatur sipil negara bersama Bupati serta Wakil Bupati Batang, Jawa Tengah mendadak jadi tukang bangunan. Para pejabat terjun langsung ke lapangan untuk memperbaiki rumah warga yang nasibnya kurang beruntung. Dipimpin langsung oleh Bupati Wihaji dan Wakil Bupati Batang Suyono, kerja bakti bersama pegawai negeri sipil memperbaiki rumah warga milik pasangan suami istri yang menderita kebutaan khusus sejak kecil, Suroso 53 tahun dan Jasriah 51 tahun, warga RT 1 RW 3 Desa Banaran, Kecamatan Banyu Putih. Para pejabat PNS yang kesehariannya biasa hidup nyaman dan berpenampilan rapi dengan segala fasilitas yang diperolehnya, namun hal tersebut tidak mengurangi keguyuban untuk berbaur dengan masyarakat dan membantu memperbaiki
memperbaiki rumah warga yang tak layak huni menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Meskipun hidup dengan berkebutuhan khusus, namun tidak membuatnya putus asa. Suroso dalam mencari nafkah dengan menjadi tukang pijat urut hingga bisa membiayai putranya dari kecil hingga dewasa. Dari semangat berusaha itulah kini tanpa disadari mengundang rasa iba pemerintah daerah Kabupaten Batang untuk memperbaiki rumahnya dan mendapatkan fasilitas tambahan dalam menjalani profesinya di tengah kekurangan. Tanggapannya alhamdulillah adanya Pak Bupati datang ke sini ke rumah kita. Apa harapan ke depan, Pak? Ya, semoga aja bawa berkah. Kerja bakti yang dilakukan oleh para ASN tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas kenikmatan yang diterima, meskipun menjadi pejabat pemerintah daerah, namun tetap bisa melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para tukang maupun kuli bangunan. Bupati Batang Wihaji menjelaskan kegiatan kerja bakti bedah rumah tersebut merupakan rangkaian dari hari ulang tahun Korpri. Pelaksanaan kegiatan sosial dengan melibatkan para pejabat PNS tersebut dilakukan supaya kedekatan terhadap masyarakat lebih erat dan guyup rukun dalam membangun Kabupaten Batang. Anggaran yang digunakan dalam kegiatan bedah rumah tersebut bersumber dari iuran atau patungan yang dihimpun dari para pegawai negeri sipil yang selama ini digaji oleh uang rakyat dan kini harus mengabdikan ke rakyat dengan terjun langsung perbaiki rumah tak layak huni tersebut. Kita cek betul beliau profesinya tukang pijat, kemudian rumahnya ternyata memang tidak layak. Sehingga hari ini kita bangun, kita rapikan, kita belikan ranjang untuk pijatnya, kita belikan kursinya, dan kita kasih harapan insya Allah semoga pandemi COVID ini cepat selesai sehingga pasien pijatnya lancar, yang berkunjung ke sini juga nyaman karena rumahnya jadi bersih. Pejabat menyatu dengan masyarakat, bersatu padu membangun rumah warga miskin atau kurang mampu dapat terjalin komunikasi yang positif dan bermanfaat. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme
Apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik, ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Tapi ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Polemik dugaan penyelewengan dana pembangunan dan pengembangan Pasar Karaban terus menjadi perhatian masyarakat. Untuk menanggapi hal itu, Kejari Pati mengaku masih menunggu hitung volume pasar dari pihak DPUTR. Saat ditemui di ruangannya pada tempo hari, Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasipitsus Kejari Pati Heri Setiawan mengungkapkan bahwa belum ada hasil perhitungan ulang dari pihak DPUTR yang diserahkan kepada Kejari Pati. Seperti diketahui, pihak Kejari Pati sudah memanggil beberapa saksi untuk mendapat keterangan apakah terdapat indikasi penyelewengan dana pembangunan Pasar Karaban atau tidak. Seperti diketahui, polemik ini masih memanas dan terpantau masih banyak ditemukan banner berisi tuntutan masyarakat yang terikat di sekitar Pasar Karaban sebagai bentuk tuntutan masyarakat akan kecurigaan penyelewengan dana pembangunan serta pengembangan Pasar Karaban. Kasipitsus Kejari Pati Heri Setiawan mengaku tidak berjanji mengumpulkan bekas dugaan penyelewengan dana Pasar Karaban selesai bulan ini, namun ia mengungkapkan Kejari Pati akan menyelesaikan secepat mungkin. Kita tetap masih menangani itu dengan serius, sebenarnya itu aja. Terus sekarang ini kita masih menunggu hasil penghitungan volume dari Dinas PUPR. Jadi kita masih menunggu hasil aja ini. Disinggung mengenai ada tidaknya indikasi penyelewengan dana, Heri Setiawan mengungkapkan bahwa tidak berani untuk menyebutkan di awal sebab menurutnya perlu tahap-tahap yang dilalui untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya indikasi penyelewengan dana tersebut. Rahasia, kita nggak bisa memberikan keterangan di situ. Kan di link ini kan kita mencari alat bukti dan petunjuk. Di situ kan kita belum dapat kita lontarkan apa itu ada tindak pidananya apa belum, kita mencari tindak pidana di sini ya. Itu benang merahnya gitu. Masih mencari gitu. Terkait permasalahan ini, Heri Setiawan mengungkapkan nantinya bisa saja kasus mengembang dan kini pihak Kejari Pati akan memanggil tim ahli untuk perhitungan volume pasar agar diketahui ada tidaknya penyelewengan dana pembangunan dan pengembangan Pasar Karaban. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Tim kesebelasan Persipa berhasil menjuarai Liga 3 Jawa Tengah. Kemeriahan terlihat pada perayaan juara di Stadion Joyokusumo Pati. Ratusan supporter berkumpul dan berkonvoi di sekitar stadion. Kemeriahan perayaan atas prestasi Persipa Pati yang menjuarai Liga 3 Jawa Tengah terlihat di luar Stadion Joyokusumo Pati. Ratusan patifosi julukan militan Persipa Pati berkumpul meluapkan kegembiraan. Acara perayaan turut dihadiri Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan juga Wakil Ketua 1 DPRD Pati Joni Kurnianto. Ratusan supporter Persipa Pati bernyanyi dan bergembira atas perayaan juara Persipa Pati.
Seperti diketahui, Persiba Pati berhasil menjuarai Liga 3 Jawa Tengah berkat mengalahkan Persebi Boyolali di partai final dengan skor meyakinkan 5-0. Manajer Persiba Pati saat ditemui di acara tersebut mengucapkan rasa syukur atas prestasi Persiba. Selanjutnya ia juga berterima kasih atas dukungan semua pihak baik dari pemerintah Kabupaten Pati dan juga para supporter atas dukungannya terhadap Persiba sampai menjuarai Liga 3 Jawa Tengah. Syukur alhamdulillah kita selama 10 tahun belum pernah merasakan juara. Tahun ini alhamdulillah kita bisa juara. Ini tentunya berkat dukungan masyarakat Pati, supporter Semen Pati Polsi dan juga Bapak Ketua DPRD dan jajaran Dewan dan juga Pak Bupati, Pak Wakil. Atas dukungan mereka semua, alhamdulillah kita bisa juara tahun ini. Ya memuaskan, tapi kita masih banyak evaluasi karena nasional lebih kompetitif, harus banyak evaluasi yang kurang-kurang kita akan tambahin. Kita libur 5 hari ini, tapi setelah itu langsung kita gas untuk latihan. Turut hadir juga dalam acara tersebut jajaran manajemen Persiba Pati dan juga para pemain serta pelatih untuk menyapa para supporter yang setia mendukung. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dalam kesempatannya mengungkapkan bahwa prestasi Persiba Pati dalam menjuarai Liga 3 Jawa Tengah patut dicatat dalam sejarah. Ia mengaku bangga dengan kerja keras serta perjuangan para pemain dan supporter. Jadi perlu kita sampaikan ya, Persiba menjadi juara Liga 3 Jawa Tengah ya. Ini adalah patut kita catat dalam sejarah. Karena sejak Persiba berdiri pada tanggal 19 April 1951, penantian yang cukup panjang, berpuluh-puluh tahun, lebih dari 50 tahun, hampir 70 tahun. Baru pada tanggal 15 Desember 2021, Persiba mampu menjawab tantangan. Tentunya kita mengapresiasi baik dari teman-teman pemain maupun manajer Persiba maupun ketua Persiba. Yang tidak kalah penting adalah dari teman-teman resimen Pati Polsi. Yang tidak kita lakukan loyalitas dan totalitasnya. Acara perayaan atas prestasi Persiba menjuarai Liga 3 Jawa Tengah berjalan cukup lancar. Ratusan supporter yang datang ke Stadion Joyokusumo terlihat terkendali dan tidak terjadi gesekan yang menyebabkan keributan. Meski begitu, kepadatan lalu lintas terjadi di beberapa titik akibat banyaknya supporter Persiba Pati yang keluar dari Stadion Joyokusumo yang ingin pulang ke rumah masing-masing. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.